Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Profesor Dr. Haji Edi Priyatna MAG dan Bapak Syamsuddin Haji Saputra MPD. Perkenalkan, nama saya Fairuz Sangka Al-Zahid dengan NIM 123 2020 169. Kebetulan judul seminar proposal saya yaitu pemanfaatan literatur digital dalam meningkatkan literasi akademik siswa SMA Negeri 13 Jakarta. Baik, untuk latar belakang, kenapa saya mengambil judul ini? Karena yang pertama, di era digital ini khususnya telah mengubah cara siswa mengakses dan berinteraksi dengan informasi dengan yang namanya digital. Yang pertama, dalam literasi digital, siswa itu banyak sekali yang namanya tantangan literasi akademik. Nah, siswa SMA itu dituntut untuk memiliki kemampuan tinggi dalam memahami, mengevaluasi dan memanfaatkan sumber literasi digital itu sendiri. Kemudian, kesenjangan kompetensi. Meskipun akses digital itu tersedia, banyak dari siswa SMA itu yang masih belum bisa menggunakan cara menggunakan jurnal misalnya atau e-book dan lain-lainnya yang termasuk literasi digital itu sendiri. Nah, kemudian ada penelitian pendukung. Nah, studi terbaru menunjukkan bahwa hubungan positif signifikan antara literasi digital dengan prestasi akademik siswa itu sendiri. Nah, kemudian untuk rumusan masalah, penelitian ini mengeksplorasi 3 pertanyaan yang sangat fundamental untuk para siswa. Yang pertama, pola pemanfaatan. Bagaimana pemanfaatan literatur digital itu dilakukan oleh siswa SMA dalam konteks akademik sehari-harinya. Nah, tentu untuk pemanfaatan literatur digital kita sangat memperhatikan ya yang namanya pemanfaatan literatur digital itu sendiri, karena banyak sekali siswa SMA yang masih menyalahgunakan penggunaan digital, khususnya dalam pembelajaran gitu. Masih banyak siswa SMA dalam pembelajaran itu masih menggunakan digital itu bukan untuk pembelajaran, tapi hanya untuk main game dan lain-lain. Kemudian faktor pendukung dan penghambat. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan literatur digital yang efektif? Apakah faktor pendukungnya itu sangat signifikan atau malah faktor penghambatnya yang sangat signifikan? Nah, kemudian ada strategi optimal sekolah. Bagaimana strategi optimal sekolah itu dalam meningkatkan literasi akademik melalui pemanfaatan literatur digital. Nah, itu untuk rumusan masalah. Nah, kemudian untuk tujuan penelitiannya, nah penelitian ini dilakukan untuk dengan tujuan yang sangat komprehensif untuk memahami dan mengoptimalkan peran literatur digital dalam meningkatkan akademik siswa. Yang pertama, tujuan deskriptif. Siswa harus mendeskripsikan pola pemanfaatan literatur digital oleh siswa itu sendiri. Nah, kemarin saya sempat observasi ke sekolahan. Jadi target dari literatur digital itu sendiri ditargetkan oleh para siswa SMA baru, khususnya di kelas 10 SMA gitu ya. Karena itu untuk pengenalan saja gitu, pengenalan literatur digital itu ada apa aja, kemudian webnya itu apa aja. Nah, itu dikenalkan oleh siswa kelas 10. Nah, kemudian mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan. Adapun faktor pendukungnya di sana sangat mendukung sekali ya, untuk fasilitas, untuk kayak TV dan lain-lain, web juga udah ada. Di SMA itu kalau nggak salah SMA 13 itu berkolaborasi dengan SMA di Jakarta yang lainnya seperti SMA 30, SMA 244 dan lain-lainnya. Nah, mereka itu berkolaborasi tentang literasi digital ini. Nah, kemudian ada tujuan analitik. Yang pertama, menganalisis pengaruh terhadap literasi akademik. Nah, sejauh mana sih perubahan siswa itu dalam segi prestasinya ketika menggunakan digital? Apakah semakin menaik atau semakin menurun gitu? Nah, setelah saya observasi, ternyata banyak yang siswa itu dia lebih memilih untuk membaca buku dibandingkan literasi digital ini. Nah,
Yang terakhir, pengurusan strategi optimalisasi sekolah. Kita lihat dari tinjauan peneliti terdahulu ya, dari Wulandari. Nah, dan Ainia menyatakan bahwa literasi digital itu meningkatkan minat belajar, hasil akademik, berpikir kritis, dan komunikasi siswa secara signifikan. Adapun dari Yeyun 2023, literasi digital itu berkaitan erat dengan kesiapan pedagogis guru dengan dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajarannya. Nah, kemudian Kormas dan Kolak meneliti bahwa kemampuan digital siswa menunjukkan perlunya pelatihan literasi digital yang tersusun dan komprehensif. Andriana yaitu dan Rahmawati meneliti bahwa platform digital seperti Wattpad meningkatkan minat baca dan pemahaman teks siswa secara dramatis. Nah, untuk kerangka berpikir ada model logis yang menunjukkan hubungan sebab akibat progresif antara literasi digital dalam pencapaian akademik siswa. Nah, yang pertama ada literasi digital, akses keterampilan dan dukungan yang membentuk kemampuan dasar penggunaan sumber digital. Kemudian ada literasi akademik. Literasi akademik itu kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis siswa yang berkembang dari pemanfaatan digital itu sendiri. Nah, kemudian ada pemanfaatan digital, integrasi sumber digital ke tugas dan diskusi yang memperkuat praktik. Kemudian ada prestasi akademik, kualitas tugas dan hasil belajar sebagai dampak akhir dari literasi dan praktik akademik sebelumnya. Nah, untuk yang terakhir, metode penelitian ini kebetulan saya menggunakan metode kualitatif deskriptif ya, yang lebih kepada penelitian observasi, kemudian wawancara, kemudian dokumentasi. Saya menggunakan metode ini karena sangat penting untuk dikaji lebih dalam gitu ya, untuk pemanfaatan literasi digital ini. Nah, untuk penutup, pemanfaatan literasi digital ini berpotensi besar dalam membentuk siswa yang literat, kritis, dan adaptif terhadap era digital. Nah, semoga siswa SMA kedepannya itu menggunakan digital sebaik mungkin ya, dan tidak hanya menggunakan sosmed itu sebagai permainan saja, tetapi bisa menggunakan digital dan internet untuk sebaik-baiknya untuk pembelajaran. Semoga ini saja yang saya sampaikan adalah seminar proposal yang berjudulkan pemanfaatan literatur digital. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.